Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah mengungkap kasus dugaan tindakan pidana korupsi terkait pengajuan dan realisasi kredit di Perumda BPR Bank Purworejo selama periode 2013 hingga 2023. Kasus korupsi BPR Purworejo tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari 41 miliar rupiah. Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Joko Julianto, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari hasil audit dan pemeriksaan kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jateng terhadap pengelolaan kredit dan penghimpunan dana tahun buku 2019 hingga semester pertama 2023. Hasil audit menemukan adanya pengajuan dan realisasi kredit yang dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur di Perumda BPR Bank Purworejo, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau kerugian negara. Penyidik menemukan praktik penyimpangan kredit yang dibagi dalam 3 klaster. Modus yang digunakan para pelaku antara lain membuat debitur fiktif atau menggunakan identitas orang lain sebagai debitur topengan sebanyak sekitar 39 nasabah. Sebagian pemilik KTP bahkan tidak mengetahui identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit. Mereka baru mengetahui setelah kasus ini terungkap. Selain menggunakan debitur topengan, para tersangka juga diduga memakai jaminan kredit yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar SOP bank. Dari kasus itu, Polda Jateng menetapkan 6 tersangka yang terdiri dari Direktur Utama, mantan Direktur Utama, mantan pejabat manajemen bisnis, hingga Kepala Bagian Kredit Perumda BPR Bank Purworejo. Penyidik juga tengah mengendalami kemungkinan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, termasuk penelusuran aset-aset yang telah diamankan. Hasil pemeriksaan memang itu koordinasi dengan pihak OJK dan nanti masih dikomunikasikan, karena ini kan nanti mungkin dalam proses juga ini barang bukti nanti akan disita oleh negara, karena dengan adanya 300 lebih sertifikat ini kan nanti bisa dikembalikan untuk kerugian negara, dan mungkin nanti beberapa korban yang selama ini jadi nasabah di sana mungkin bisa komunikasi di sana ya, karena selama ini memang setelah kita lakukan proses penyidikan sudah tutup BPR tersebut, tetapi kerugian negara tetap tidak bisa kita dihilangkan karena ini kerugian negara yang dilakukan oleh beberapa oknum yang untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompoknya. Ya, jadi dia beli tanah induk, kemudian diproses pemecahan dengan jumlah 300 lebih sertifikat, nanti dijadikan usaha mereka sebagai jual beli perumahan kepada masyarakat. Kita pulihkan dan semua barang bukti yang kita amankan ini kan berarti kan dari para tersangka. Kurang lebih 41 miliar yang kita bisa kita amankan, dan beberapa sertifikat inilah yang nanti akan kita jadikan barang bukti untuk proses penyidikan dan persidangan. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup serta denda hingga 1 miliar rupiah. Vita Semarang, TA TV.